mana tadi awalnya. Nah ini jam 9:01 ya dari candle ini. Harga naik dengan volume, kemudian turun tanpa volume atau koreksi ya di area 328 tadi kita masuk di sini ya. Saya masuk di 328, kemudian saya jual di 338 di area sini ya. Nah ya sini ada yang jualan 340-an tadi ya, 346 kalau nggak salah. Nah setelah itu teman-teman lihat ini ada volume besar, kemudian harga naik ya. Nah penurunan terjadi di sini dengan volume yang besar yang pertama, kemudian terus turun. Ini ada lagi penjualan dengan volume yang besar ya. Waktu di sini harga tertingginya itu 324. Oke. 324, kemudian ada kenaikan tapi tidak diiringi dengan pembelian atau volume, kemudian harga turun lagi ya. Begitu juga seterusnya, di sini ada penjualan dengan volume besar, kemudian harga terus turun, kemudian ada di sini ada base ya atau konsolidasi tapi harga terus turun. Nah sekarang teman-teman lihat di sini juga ada penjualan yang besar dengan volume yang besar. Nah kemudian naik tanpa volume ya, naik tanpa volume, kemudian tiba-tiba harga turun lagi di sini dengan volume besar ya. Jadi kenaikan tanpa volume itu berbahaya. Oke. Nah sekarang kita perhatikan, sekarang harganya sudah di 310 ya, sempat turun ke 306 tadi. Tentu saja ini sudah kemungkinan teman-teman sudah cut loss ya di sini karena penurunan yang cukup tajam di sini. Nah sekarang kita lihat apakah ada lagi pembelian atau tidak ya. Di sini ada pembelian dengan volume yang ya tidak dibandingkan dengan volume penjualan ini tidak besar ya. Apakah ini cuman pancingan saja untuk menarik para retail untuk masuk? Nah di sini teman-teman perlu jeli memperhatikannya ya. Jadi kalau teman-teman masuk pun di area sini, misalkan di 306 ini, teman-teman harus segera cut loss kalau 304-nya ini ditembus. Ya. Jadi seperti itu cara kita mengantisipasi kerugian yang banyak ya. Jadi ini metode untuk membaca apakah kita boleh entry atau tidak. Kemudian ketika sudah entry ternyata harga tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita perkirakan, kita bisa menentukan segera keluar atau tidak dengan volume seperti ini ya. Nah teman-teman lihat di sini tanpa volume sama sekali ya. Ini tidak ada pembelian atau penjualan yang berarti di sini, bukan tidak ada tapi tidak banyak. Oke. Artinya mungkin harga tidak akan kemana-mana dulu beberapa saat ke depan. Jadi di sini kita bisa melihatnya. Oke. Tapi dengan kondisi seperti ini tentu saja sudah tidak, frekuensinya itu sudah tidak tinggi dan tidak volatil lagi. Jadi sudah tidak menarik sebenarnya untuk entry di saham NICL ini ya. Karena ini akan sangat membuat teman-teman frustasi nanti karena membosankan misalkan ya. Sebaiknya kita cari saham lain. Oke, semoga bermanfaat dan silakan teman-teman latihan ya. Kapan perlu teman-teman latihannya itu dengan akun demo atau akun virtual saja ya. Kalaupun teman-teman mau dengan akun yang real, teman-teman beli satu lot saja untuk latihannya. Oke, nah di sini ada pembelian ya, volumenya cukup besar. Teman-teman bisa lihat apakah harga akan naik atau turun. Kalau harganya naik berarti itu volume pembelian ya, tapi harganya turun itu adalah volume penjualan. Oke. Jangan menilai volume ini dari warna ini ya. Warna volume ini dia bergantung ke volume sebelumnya ya. Misalkan merah, berarti volume merah ini lebih kecil dari volume sebelumnya. Bukan berarti candlenya itu akan merah juga ya. Teman-teman jangan tertipu atau terkecoh dengan itu. Oke. Kalau volume besar ya,
teman-teman mungkin mengira harganya pasti akan naik. Ini volume biru berarti lebih besar dari volume sebelumnya. Nah, itu cara melihat volume ini. Oke. Nah, sekarang volume besar tapi harga turun, artinya banyak yang jualan di sini. Kemungkinan harga akan terus turun. Oke. Itu cara kita membaca. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, demikian saja. Selamat berlatih dan happy cuan buat teman-teman semua.